Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam Merdeka Mengajar. Izinkan kami menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Di akhir video ini, kami mengharapkan Bapak dan Ibu memberi masukan untuk penyempurnaan aksi nyata kami berikutnya. Kita mulai dari apa itu kurikulum. Banyak sekali definisi mengenai kurikulum. Di antaranya menyatakan bahwa kurikulum adalah keseluruhan pengalaman belajar murid. Ada juga yang menyatakan bahwa kurikulum itu adalah titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Dan ada juga yang menyimpulkan bahwa kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Apa saja komponen utama kurikulum? Kurikulum idealnya memiliki komponen tujuan pembelajaran atau yang disebut sebagai konten, kemudian panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Apa saja prinsip-prinsip dalam kurikulum? Yang pertama, bahwa kebutuhan murid menjadi acuan. Yang kedua, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Yang ketiga, keanekaragaman harus menjadi pijakan awal. Yang keempat, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang kelima, kurikulum harus sesuai dengan zamannya. Dan yang keenam, kurikulum bersifat dinamis. Apa fungsi kurikulum bagi guru? Kurikulum dapat dimanfaatkan sebagai panduan proses belajar bagi murid. Lalu mengapa kurikulum perlu diubah? Bapak dan Ibu, dunia terus berkembang, pengetahuan terus mengalami peningkatan, cita-cita juga mengalami perubahan, dan teknologi terus mengalami kemajuan. Hal ini menyebabkan kompetensi juga mengalami peningkatan, dan cara belajar juga harus mengalami perubahan. Kompetensi yang mengalami peningkatan menyebabkan berbagai macam profesi bermunculan. Cara belajar yang berubah juga saat ini mulai memanfaatkan teknologi di dalam pendidikan. Hal ini mau tidak mau menyebabkan kurikulum harus berubah. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Bapak dan Ibu, pemerintah sejatinya menyediakan kurikulum sebagai panduan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pengajaran. Namun, kurikulum yang disediakan pemerintah belum tentu sesuai dengan konteks di mana kurikulum itu diaplikasikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan yang memiliki kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi yang beragam perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Kurikulum yang diadaptasi ini disebut sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa saja komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan? KOSP sejatinya harus memuat yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan, yang ketiga memuat perencanaan pembelajaran yang meliputi alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul pembelajaran, media, dan program strategis dari satuan pendidikan. Yang keempat, KOSP memuat pengorganisasian pembelajaran yang meliputi muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, KOSP memuat sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apa saja prinsip yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan KOSP? Yang pertama, KOSP dikembangkan harus berpusat pada murid. KOSP harus kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih, sekian aksi nyata kami. Salam Merdeka Mengajar.